siang Pak. Siang Pak. Baik, kenalkan saya Gibran dari manajer HRD Lulusan ini Pak. Senang berkenalan dengan Anda Pak. Saya ingin menginterview Anda untuk beberapa tawaran lamaran pekerjaan pada perusahaan ini. Kami menawarkan ada beberapa bagian, itu bidang marketing dan juga bidang keuangan. Nah, untuk saat ini kami ingin terlibat di bagian pemasaran. Untuk tanya pertama, boleh Bapak ceritakan diri Bapak? Baik Pak, sebelumnya saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, nama saya Nafril Ramadan. Dengan saya adalah lulusan dari Universitas Negeri Padang dengan gelar di bidang saya yaitu SE, Sarjana Ekonomi. Saya memiliki pengalaman kerja selama kurang lebih 2 tahun di industri, khususnya dalam bidang marketing. Dalam pekerjaan terakhir saya dibebankan atau ditanggungjawabkan dalam peningkatan pemasaran. Jadi saya bertanggung jawab untuk bertugas meningkatkan pemasaran dalam suatu perusahaan tersebut, di mana saya berhasil mencapai 3 kali lipat pemasaran yang lebih bagus daripada 3 tahun sebelumnya. Selain keterampilan teknik, saya juga sangat mementingkan kolaborasi dan komunikasi dalam tim. Saya percaya bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh bagaimana tim bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Di luar pekerjaan, saya aktif mengikuti suatu organisasi seperti pelatihan profesional, kegiatan sukarela, atau hobi lainnya yang menunjukkan komitmen dan karakter kegiatan ini membantu untuk tetap berkembang dan belajar hal-hal baru yang bisa diterapkan dalam pekerjaan saya, Pak. Baik, saya sangat tertarik Anda, tapi saya lihat dari pengalaman Anda sangat berpengalaman. Namun yang ingin saya tanyakan, kenapa Anda bisa tertarik pada tawaran di perusahaan kami? Wah, kalau menurut saya ya Pak, masalah tertarik dan tidak tertarik ini, saya sangat tertarik dengan posisi di mana pengembangan perusahaan ini yang ditawarkan oleh perusahaan Bapak. Karena saya melihat perusahaan Anda berfokus pada sebuah aspek yang berkhususkan pada pemasaran, seperti inovasi keberlanjutan atau pengembangan karir. Saya percaya bahwa dengan keterampilan dan pengalaman saya dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk tim Anda, terutama dalam sebuah peningkatan pemasaran. Di pekerjaan terakhir saya di perusahaan GoFood atau Shopee Food lainnya, saya bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu pemasaran, utamanya atau proyek. Misalnya, saya memimpin proyek dalam perusahaan GoFood tersebut. Saya bertujuan untuk pengembangan perusahaan tersebut. Dalam proyek ini saya berhasil mencapai 3 kali lipat lebih baik daripada sebelumnya, atau mengurangi biaya operasional sebesar 15%. Mungkin salah satu kelebihan baik Pak, mungkin untuk ketertarikan saya mungkin hanya sebatas itu Pak. Baik, saya ada ketertarikan dari Anda tadi. Terima kasih Pak. Namun yang ingin saya tanyakan itu, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Baik, untuk kelebihan dan kekurangan pasti di setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan ya Pak. Jadi salah satu kelebihan dari saya yaitu saya adalah kemampuan saya untuk memecahkan masalah dengan efektif. Saya senang menganalisis situasi, mengidentifikasi tantangan, dan membantu solusi yang praktis dan efisien. Misalnya di pekerjaan terakhir saya berhasil mengoptimalkan suatu proses untuk pengembangan suatu pemasaran yang mengurangi waktu pengerjaan sebesar beberapa persen, Pak. Selain itu, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Saya percaya bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci untuk bekerja sama dengan tim dan mencapai tujuan bersama. Di proyek terakhir saya berperan sebagai penghubung antara tim teknik dan manajemen, memastikan bahwa semua pihak memahami kebutuhan dan kemajuan proyek. Saya juga sangat detail, oriented, dan terorganisasi. Saya selalu memastikan bahwa setiap tugas diselesaikan dengan cermat dan tepat waktu. Ini membuat saya untuk mengelola berbagai tanggung jawab tanpa kehilangan fokus dan kualitas saya, Pak. Dan untuk kekurangan yang saya miliki itu, Pak, adalah saya cenderung perfeksionis, Pak.
saya selalu menginginkan, saya selalu ingin memastikan bahwa pekerjaan saya sempurna, yang kadang-kadang membuat saya menghabiskan lebih banyak waktu dalam detail daripada yang diperlukan. Namun saya sedang bekerja untuk mengatasi hal ini dengan lebih sering menetapkan batas waktu untuk diri saya sendiri dan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Jadi saya tidak akan menghabiskan waktu di suatu pekerjaan yang menurut saya itu sudah selesai. Baik Pak, mungkin sampai situ untuk kekurangan dan kelebihan saya Pak. Baik, berarti tadi yang saya katakan bahwa kekurangan Anda itu perfeksionis, dan saya melihat Anda juga sudah mencoba untuk mengatasi kekurangan tersebut. Ya, Pak. Nah, dalam kita bekerja, tentunya ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, dan tentunya tantangan-tantangan ini bisa membuat para pekerja atau karyawan itu akan menilai stres, Pak. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana cara Anda menangani stres ini, Pak? Baik Pak, jadi kita di setiap sebagai pekerja, sebagai manusia, kita pasti akan mengalami suatu keadaan yang membuat kita down ya Pak, atau membuat kita stres. Saya percaya Pak, bahwa mengatasi stres adalah keterampilan penting yang perlu dikembangkan terutama di lingkungan kerja yang dinamis. Salah satunya, cara utama saya mengatasi stres adalah dengan menjaga keteraturan dan organisasi dalam pekerjaan saya. Saya selalu membuat daftar tugas harian dan mingguan, menetapkan prioritas, dan memastikan bahwa saya memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan setiap tugas. Dengan cara ini, saya dapat mengelola beban kerja dengan lebih baik dan menghindari situasi yang menumpuk dan menimbulkan stres saya, Pak. Selain itu, saya juga percaya pentingnya mengambil istirahat sejenak untuk fresh pikiran. Ketika merasa terlalu terbebani oleh suatu pekerjaan, saya mengambil beberapa menit untuk berjalan-jalan, menarik napas dalam-dalam, atau sekedar minum kopi di suatu kafe yang membuat saya nyaman di tempat tersebut, Pak. Istirahat singkat ini membantu saya untuk kembali ke pekerjaan dengan pikiran yang jernih dan lebih fokus, Pak. Baik. Jadi kita sudah kami tentang kelebihan, kekurangan, dan juga bagaimana cara Anda menangani stres tadi ya. Nah, saya melihat ada sebuah koneksi Anda untuk bisa masuk di perusahaan kami. Baik, terima kasih, Pak. Tentunya ini menjadi salah satu potensi di perusahaan kami ya. Namun yang ingin saya tanyakan, ketika nanti kami terima di perusahaan kami, berapa kompensasi yang Anda harapkan atau ekspektasi kompensasi yang Anda dapatkan ketika nantinya Anda diterima di perusahaan kami? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan yang Bapak sampaikan. Mungkin untuk masalah ekspektasi, saya tidak ingin berekspektasi cukup tinggi ya Pak, untuk masalah kompensasi atau masalah gaji tersebut. Saya di sini hanya ingin diberi gaji. Itu saya percaya bahwa kompensasi yang adil dan sesuai adalah bagian penting dari kepuasan kerja. Berdasarkan penelitian saya tentang industri ini dan posisi yang saya lamar, serta pengalaman dan keterampilan yang saya bawa, saya mengharapkan gaji kisaran seperti pada umumnya Pak di setiap perusahaan, yaitu sekitar 8 juta hingga 15 juta Pak. Iya Pak. Jadi berdasarkan riset, namun saya juga terbuka untuk mendiskusikan angka yang lebih spesifik setelah saya lebih memahami tanggung jawab dan ekspektasi dari peran ini. Selain gaji, saya sangat menghargai benefit dan yang mendukung kesejahteraan dan pengembangan profesional, program kesehatan dan komprehensif, kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta fleksibilitas kerja adalah beberapa aspek yang sangat penting bagi saya. Saya percaya bahwa benefit seperti ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu menciptakan keseimbangan kerja hidup yang baik, Pak. Jadi menurut saya berapa gaji yang berhak saya terima, yaitu seperti apa pekerjaan yang saya berikan ke perusahaan ini, Pak. Mungkin dulu pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Anda. Tentunya kami akan berdiskusi terlebih dahulu, baik itu pada departemen manajemen dan lainnya, juga kita akan berdiskusi dengan para atasan apakah Anda nanti diterima atau tidak. Namun nanti ketika akan saya hubungi lagi Anda untuk dalam